Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khubuth. Kama qala Rasulullah sallallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tentunya kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan dalam kegiatan taklim rutin. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keberkahan. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan taklim yang pertemuan saat ini, yaitu membahas tentang fikih. Bagaimana fikih itu adalah ilmu mempelajari atau bagaimana kita memahami tentang ibadah, kaifiah ibadah. Ilmu fikih itu ilmu tata cara ibadah. Maka belajar ilmu fikih adalah wajib, karena bagaimana kita akan tahu syarat, rukun, ya, begitupun sunnah, begitupun tentang batal, ya, itu semua diketahui dalam ilmu fikih. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu fikih, kita telah gugur daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu. Pembahasan kita malam ini mengenai tentang bagian macam-macam air. Di dalam ilmu fikih itu ada air mutlak atau air suci, lagi mensucikan, itu suci secara zatnya. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, air yang suci lagi mensucikan atau air mutlak itu ada air hujan, terus lagi ada air sumur, ya, air laut, air sungai, juga ada mata air, ada air salju, air embun. Itulah yang disebut air mutlak, air suci lagi mensucikan. Ada lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, air yang namanya air musammas. Air musammas itu air yang ketika ada di bejana yang terbuat dari besi atau baja, terkena sinar matahari, berarti hangat, itu namanya air musammas. Maka itu makruh untuk kita pakai, karena dalam keterangan itu bisa menimbulkan penyakit sopak, penyakit belang. Makanya tidak diperkenankan, makruh. Ya, jadi kalau ada bejana yang terbuat dari besi ataupun dari baja yang terkena sinar matahari langsung, nah itu kan hangat ya, lalu dipakai buat berwudu,
itu namanya air musammas, makruh. Karena itu akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Ada lagi yang ketiga adalah air mustakmal. Air mustakmal itu air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu kurang lebih kalau ukuran Baghdad ya 216 liter. Kalau kita standarnya 270 liter. Itu namanya 2 kula ya. Jadi kalau ada air 270 liter, maka itu ketika dipakai tidak mustakmal. Nah, jadi kalau bikin bak silakan dibikin ukurannya 270 liter untuk daya tampung air tersebut baknya. Kalau sudah memenuhi syarat 270 liter berarti 2 kula namanya. Itu udah suci dan mensucikan. Ya, maka tidak mustakmal. Langsung pun kita pakai wudu langsung. Kalau di pesantren itu begitu. Kita langsung ya, umur di situ muka terus tangan langsung itu di air itu. Itu air tidak mustakmal karena sudah lebih dari 2 kula. Minimal air itu 2 kula. Kalau kurang dari itu mustakmal. Ada lagi air yang mutaghayyar. Air mutaghayyar itu air yang memang suci tapi tidak mensucikan. Seperti apa contohnya? Air yang asalnya itu air mutlak, seperti kopi, air kopi dengan air putih itu. Tapi karena sudah dimasukin kopi, namanya mutaghayyar, sudah berubah. Itu sudah tidak bisa lagi untuk dipakai bersuci. Termasuk mohon maaf ya, air teh buat seni itu tidak suci, mutaghayyar, sudah berubah. Ya, begitu. Jadi harus air mutlak, harus air suci untuk membuang najis ataupun hadas. Begitu. Jadi bolehnya hanya air kopi, air teh itu hanya untuk dikonsumsi minum saja. Tidak boleh untuk bersuci, apalagi untuk tadi berwudu ya, tidak boleh. Tapi kalau air kemasan seperti ini boleh ini. Ini cukup buat berwudu. Kalau memang darurat ya, aqua yang kemasan itu bisa. Ya, nanti itu pembahasannya tentang bab itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada air mutlak, air suci lagi mensucikan, ada air musammas, ada lagi air mustakmal, ada lagi air mutaghayyar, ada lagi air mutanajjis. Ini air yang najis. Yang apabila kurang dari 2 kula tadi, lalu ada najis terjatuh ke situ. Yang ke air yang kurang 2 kula tadi, yang kurang 270 liter, ada darah nih gitu kan. Nah, itu berarti sudah ada najis. Tapi kalau memang airnya lebih daripada 2 kula, ada 300 liter atau lebih dan tidak berubah itu warnanya, terus tidak berbau dan tidak ada rasa, nah, kata ulama itu boleh saja kita pakai karena sudah melebihi daripada 2 kula tadi. Begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga memang sangat begitu penting mengenai tentang bagian air ini. Jadi kalau seandainya kita mau ambil wudu, jamaah rahimakumullah, afdolnya itu dari keran. Itu afdol. Ya. Kalau seandainya kita mau pakai gayung, jamaah rahimakumullah, yang jelas air yang ada di bak itu tadi tidak berubah warna, bau dan rasa. Ya, berarti masih mutlak, masih suci. Nah, boleh kita berwudunya jangan dicelup karena kurang 2 kula. Maka ambil gayung ya, atau kita bikinlah bekas cat itu dibolongin ya, nah, kita ambil dari situ. Selama tidak berubah warna, bau dan rasa itu masih suci. Tapi afdolnya tadi kita ambil langsung dari keran, dari selang, itu lebih afdol. Jadi benar-benar itu air suci lagi mensucikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi nih kadangkala ini perlu juga kita ketahui. Ada air mutlak, air suci lagi mensucikan, tapi kategori dari hukum ini adalah haram. Nah, ini apa nih?
ini air ketika ambil air wudhu di tempat orang lain tanpa izin, airnya mutlak tapi haram, ya kan? Haram pemakaiannya karena nuri. Ini kadang-kala kan kita ambil wudhu gitu kan, di keran orang karena memang lagi penuh di masjid musola, main ambil aja keran orang lain tanpa izin. Itu dari segi hukum itu memang airnya suci dan mensucikan, tapi dari segi hukum yang lain adalah haram, tidak diperkenankan. Jadi kalau kita mau beribadah harus caranya ya benar-benar ya baik semua caranya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu macam-macam air. Selanjutnya adalah furudul wudu isittatul yasittatun. Jadi adapun yang namanya ya rukun wudu itu ada 6. Ini dasar hukumnya di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Itu dasar hukum kita diperintahkan untuk berwudu. Makanya dalam hukum itu ada ambil dari Al-Quran, ada dari hadis. Ya, jadi penjabaran Al-Quran itu adanya di hadis Rasulullah. Jadi masih global Pak yang namanya Al-Quran itu. Jadi kalau dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau dari Al-Qur'annya, hai orang-orang mukmin, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka cucilah mukamu, basuhlah mukamu. Lalu yang kedua adalah kedua tanganmu sampai sikut, ya siku. Lalu sapulah kepalamu dan cuci kakimu sampai dengan mata kaki. Ya, jadi itu kalau dari Al-Quran masih global. Lalu dijabarkan di hadis-hadis Rasulullah mengenai tentang sunnah wudu. Kalau ini rukun nih, sesuatu yang wajib yang harus nggak boleh ditinggal. Tapi kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggal tidak berdosa. Tapi kalau yang rukun ini, yang 6 ini, kalau ditinggal itu tidak sah wudunya. Nah, makanya kalau kita mau ambil wudu, darurat airnya nggak ada, paling tidak yang pokok itu, yang 6 itu. Apa saja yang 6 itu? Al-awal an-niyatu, yang pertama adalah niat. Niat itu di mana tempatnya? Di dalam hati. Jadi melafadzkan nawaitul wudu'a itu sunnah. Tapi di hati niat, aku niat berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah, atau aku niat berwudu karena Allah. Itu yang penting niatnya. Aku niat berwudu karena Allah. Di hati. Ya, berbarengan kata ulama dengan membasuh muka. Atau cukuplah kalau seandainya kita ya belum terbiasa, yang penting sudah niat dari awal, aku niat berwudu karena Allah. Yang pertama niat, lalu yang selanjutnya wazani ghusl wajhi, yang kedua adalah membasuh muka. Nah, basuh muka ini jemaah rahimakumullah, ya, itu dari ujung tumbuh rambut, Pak. Jadi kalau ambil wudu, mohon maaf jangan sampai ini ya ketutup sama peci nih, sama kopiah ya. Jadi harus dibuka Pak wudu. Ini harus kena nih, kesiram tumbuh rambut ini. Ya, sampai ini nih, apa namanya, daun telinga. Ya, sampai bawah sini, dagu, di bawah dagu ini kudu kena. Jadi jangan sampai nggak kena tumbuh rambut ini, itu batasnya. Itu yang kedua. Asal isu adapun yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Nah, ini di dalam Al-Quran ini jamaah rahimakumullah, ini masih global. Dari mana dulu nih kedua tangannya nggak dijabarin, adanya di hadis. Dimulai dari kanan, baru kiri. Kalau dalam Al-Qur'annya seperti itu. Ya, yaitu wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh kedua tangan ya sampai sikut. Jadi nggak ada keterangan mana dulu basuhnya. Itu adanya di hadis. Makanya kita perlu belajar Quran hadis di situ. Jadi kalau hanya belajar Quran tanpa hadis, kadang-kala ya penafsirannya tidak tepat.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun selanjutnya ar-rabi'u yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, membasuh daripada sebagian ya, kepala kita. Bisa di sini, Pak. Yang penting kena rambutnya. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Ya yang penting kena, dijitok ya kalau bahasa ini, di belakang. Yang penting kudu keusap. Nah, kalau perempuan bisa di sini. Ya, jadi yang penting kena rambutnya itu. Yang selanjutnya adalah al-khamisu yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi sampai sini batasnya. Mau lebih boleh, tapi jangan berlebihan. Makruh. Jadi kita ngikutin aturan aja. Ya, bagusnya afdalnya ilal ka'bain, ma'al ka'baini, sampai mata kaki, udah mata kaki aja. Ya, tapi kalau saya mau dilebihin sedikit aja, jangan berlebihan. Begitu. Jadi tidak nyunah berarti kalau kita berlebihan. Jadi ada aturan di situ diterangkan, yaitu ya ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Asadisu, adapun yang keenam adalah tartibu, berurutan. Jadi nggak boleh yang awal diakhirkan, yang akhir diawalkan. Itu nggak boleh. Ambil wudu kaki dulu ya. Habis kaki gitu kan jidat dulu. Itu nggak boleh, nggak sah. Ya nggak sah. Jadi harus memenuhi syarat, karena ini merupakan ya furudul wudu, kewajiban untuk berwudu itu harus tahu ya aturannya. Itu yang namanya rukun wudu. Ada lagi sunnah wudu. Apa? Sunnah wudu yang pertama bismillah. Jadi bismillah itu sunnah. Enggak bismillah itu enggak apa-apa. Tapi kata Nabi, segala sesuatu perkara diawali dengan bismillah itu berkah. Supaya tidak akto fawa akto. Kalau nggak pakai bismillah, pekerjaan itu terputus berkah. Nah kita ini pengen dapat berkah, mau makan bismillah gitu kan, biar berkah. Wong sampai lupa pun juga diajarkan sama Nabi, kalau kita makan lupa nih, baca bismillahi ya awalihi wa akhirihi. Ya Allah, aku menyebut namamu awal dan akhir, karena lupa. Begitu. Jadi bismillah itu sunnah dalam berwudu. Lalu jamaah rahimakumullah, sunnah dalam berwudu adalah membasuh lubang hidung. Nah, bagus itu ditarik ya, istinsar sedikit baru dikeluarkan. Itu menurut penelitian itu bisa membuang bakteri-bakteri sehingga tidak akan mudah pilek, tidak akan mudah flu. Tapi kalau nggak biasa, Pak, biasa di sini agak sedikit panas. Iya, karena nggak biasa disedot. Nah itu dibuang tuh, itu bakteri keluar. Tapi kalau nggak biasa panas, makanya ya semampu aja lah, semampunya aja. Yang penting itu ikutin sunnahnya, karena itu sunnah. Ya membasuh lubang hidung. Lalu sunnah lagi jamaah rahimakumullah, menyela-nyela tuh ketika membasuh tangan ya, kita harus sela-sela ini harus bersih. Ya, jadi ketika berwudu harus ini, jangan ada yang tidak basah. Bagusnya di awal tadi ketika kita sudah megang air itu bagusnya begitu, awal dibersihkan dulu ya, jadi supaya kita memang aman baru kita lanjut gitu. Jadi sunnah menyela-nyela ya celah-celah tangan. Sunnah lagi berkumur-kumur, itu sunnah ya, jadi basuh hidung, kumur-kumur itu sunnah. Terus lagi membasuh telinga itu sunnah ya. Mendahulukan kanan, mengakhirkan kiri itu sunnah ya, tapi afdalnya kanan dulu. Dan makanya diterangkan di hadis Nabi tadi. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan. Jadi dahulukan kanan baru kiri. Dan sunnah lagi adalah 3 kali. Ya, jadi kalau kumur-kumur 3, basuh hidung ya 3, muka 3 itu sunnah. Ya, tangan 3 kali. Jadi afdalnya tuh tangan dulu, kanan dulu ya 3 kali. Udah 3 baru kiri. Ya, cara membasuhnya boleh yang afdal tuh karena dari sini ke sini ayatnya. Ya, kalau dari ayat wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan ya sampai ke
sikut berarti begini bagus. Tapi boleh nggak begini? Kan ada yang begini tuh. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting judulnya dari ujung jari-jari sampai siku. Nah begitu. Jadi kata ulama, afdolnya seperti ini. Tapi kalau seandainya langsung begini nggak apa-apa. Kanan dulu 3 kali, baru kiri. Silakan teknisnya yang kita dapat dari guru-guru kita, kedua-duanya boleh. Begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sunnah lagi adalah berdoa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah, minimal itu syahadat. Kalau dalam hadisnya minimal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu hadisnya minimal syahadat. Kalau mau dilanjutkan ya boleh, kita lebih sempurna. Karena apa kata Nabi, barang siapa yang selesai wudu lalu membaca doa setelah berwudu, insya Allah dia akan mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu mengenai tentang ya bab wudu, dari ya fardu wudu dan sunnah wudu. Barangkali dari sini ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan sebelum kita melanjutkan mengenai tentang bab bagaimana mandi janabah atau mandi subuh. Silakan, barangkali ada yang perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.